kayak misalnya makanan yang memang diprosesnya lama tuh di pencernaan, seperti kacang-kacangan, ubi, singkong itu lama gitu. Jadi setidaknya di tubuh tuh lebih awet, mengurangi beban di tubuhnya kayak gitu kan, memang secara perlahan-perlahan. Dan itu juga mengatur pola makan untuk anak-anak yang badannya agak gemuk, jadi dia udah mulai bisa berjogging itu masih boleh. Mungkin untuk waktunya yang harus dibatasin itu paling enggak setidaknya hanya 30 menit. Oke, ini dokter. Nah kan kalau tadi itu kita ngobrolnya soal puasa untuk orang dewasa dan ibu hamil atau misalkan orang dengan kondisi tertentu tadi ya gitu. Tapi kalau gimana kalau misalkan dengan anak nih dokter? Sebenarnya usia yang disarankan untuk anak berpuasa tuh dari usia berapa dokter? Oke, untuk usia tertentu sebenarnya tidak ada ya. Yang penting kesiapan dari anaknya secara sadar untuk puasa. Dan untuk puasa itu pun gak langsung dari subuh, dari imsak langsung ke maghrib. Dicoba dicicil-cicil dulu. Misalkan kadang dulu pas kita kecil 6 jam dulu, atau buka pas zuhur dulu, nanti mulai bertahap buka pas asar, habis itu udah buka pas maghrib. Jadi memang bertahap prosesnya. Karena dari bagian pencernaan anak kan juga misalnya gampang lapar atau bagaimana, takutnya kan kebutuhan nutrisi juga nggak tercukupi untuk anaknya gitu. Oke, berarti tapi ada spesifik misalkan dari usia berapa gitu dokter? Kalau untuk usia tertentu nggak ada. Oh oke. Jadi sebenarnya kalau misalkan dari 5-6 tahun pun sebenarnya nggak apa-apa, tapi itu tadi ya dokter ya bertahap, nggak langsung yang seharian kayak gitu. Oke. Nah tadi kan dokter ngobrolin soal pencernaan ya. Gimana cara tips atau mungkin dari dokter menjaga kesehatan pencernaan anak selama dia lagi puasa nih dokter? Oke, yang penting itu sahurnya harus makanan yang bergizi ya, karena memang kita harus mempersiapkan energi yang cukup untuk anak ya, untuk sahur. Dia karbohidratnya harus cukup, proteinnya harus cukup, ada seratnya gitu. Minumnya juga jangan lupa harus cukup, karena biasanya anak-anak itu haus gitu kan, itu mau minum yang tadinya es, biasanya makan terus kan, ya mau minum es kayak gitu. Jadi emang kita harus didik minum dan makanan yang cukup gitu loh. Kalau misalnya untuk makanan yang tadi sudah aku sebutin di awal kan, kayak misalnya makanan yang memang diprosesnya lama tuh di pencernaan, seperti kacang-kacangan, ubi, singkong itu lama gitu. Jadi setidaknya di tubuh tuh lebih awet, jadi ada save-nya lah, ada simpenannya lah di tubuh kayak gitu untuk anak. Tapi kalau misalnya memang sudah dibiasakan sih, nanti anak akan bisa sendiri puasa kayak gitu. Oke. Nah dampak positifnya untuk kesehatan anak apa nih dokter kalau misalkan dia puasa? Sebenarnya dampak positif kesehatannya bagus sih ya untuk anak. Jadi dari situ kita mengajarkan dia untuk menahan hawa nafsu juga. Terus dari segi kesehatan untuk memperbagus kondisi tubuhnya, berat badannya biasanya kan akan jadi lebih bagus ya, lebih ideal kayak gitu. Tapi itu juga dengan sahur dan buka puasa yang cukup gitu. Karena kan untuk anak-anak kan nggak semuanya dengan berat badan yang sama ya. Kadang untuk anak-anak yang obesitas, yang berat badan berlebih, itu juga bisa bermanfaat untuk membantu mengurangi beban di tubuhnya kayak gitu kan, memang secara perlahan-perlahan. Dan itu juga mengatur pola makan untuk anak-anak yang badannya agak gemuk, jadi dia udah mulai bisa bersabar untuk menahan makan. Kan biasanya kayak gitu kan, emang dia makan mecin lah, makan coklat, makan permen, itu kan tetap dihajar aja gitu. Iya. Nah ada nggak sih misalkan dokter kondisi pada anak misalkan dia nggak boleh puasa, misalkan kondisi tertentu yang tidak mengharuskan anak ini puasa gitu. Oke, yang pasti anak itu harus sehat ya untuk puasa ya. Kalau misalkan ada mual sampai muntah, ada mencret atau ada demam, itu sih tidak disarankan sekali ya untuk puasa. Karena memang kalau demam itu biasanya dia butuh intake cairan lebih banyak. Kalau misalnya muntah atau mencret, dia butuh intake cairan lebih banyak. Kalau misalkan kita paksakan juga puasa, tentu akan berkurang. Yang dianya udah nggak dapat minum, tapi dia butuh cairan lebih juga kayak gitu. Oke. Nah pada saat Ramadan itu kalau misalkan anak mau tetap olahraga kan kadang dia suka ini ya, main sepeda atau main apalah gitu sama anak, dan itu kan menguras fisiknya, apa ya, energinya juga gitu. Dari dokter gitu ada nggak sih misalkan sebaiknya pada saat puasa anaknya aktivitas fisiknya ini aja kayak gitu?
Sebenarnya yang disarankan kalau untuk aktivitas pas puasa itu kan ringan ya. Aktivitas ringan sebenarnya kalau untuk bersepeda, berjogging itu masih boleh. Masih aman. Mungkin untuk waktunya yang harus dibatasin. Itu paling enggak setidaknya hanya 30 menit gitu loh untuk waktunya ya. Karena kalau misalnya lebih dari itu takutnya anak udah lemes, udah kehausan, apalagi dia main mungkin dari zuhur sampai asar, udah mepet buka batal deh puasanya gitu. Oke. Karena memang kalau misalnya sudah makan dengan kaidah yang benar, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada seratnya, ada lemaknya sedikit, dan minum air putih yang cukup, itu sudah bisa untuk diet gitu. Kita cari temen deh buat berjuang bersama untuk olahraga sama diet. Mungkin kalau misalnya yang muslim ya bisa dilaksanakan untuk puasa Senin Kamis sih menurut saya sih. Karena itu memang cukup membantu di saat